Injil Matius pasal yang kedua ayat pertama sampai pada ayat yang ke-12. Bapak Ibu bisa ikuti di setiap Alkitab masing-masing. Juga silakan bagi yang menggunakan handphone, silakan digunakan. Namun demikian tetap di silent sehingga tidak ada gangguan. Saya membacakannya dan Bapak Ibu bisa mengikuti secara seksama lewat Alkitab dan juga lewat handphone masing-masing. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Puji Tuhan. Itu keseluruhan pembacaan kita di hari ini. Tetapi saya tidak khotbah di keseluruhan ayat itu, karena saya telah membaginya menjadi 4 bagian. Dan minggu yang lalu saya sudah menyampaikan bagian yang pertama, dan hari ini adalah bagian yang kedua. Minggu depan bagian ketiga dan keempat. Puji Tuhan Bapak Ibu, tema kita yaitu Yesus datang untuk mengubah jalan hidup. Nah Bapak Ibu, dari tema ini dan keseluruhan bacaan, tema ini diangkat berdasarkan ayat 12. Tapi saya membaginya, saya menemukan 4 hal penting dalam alur cerita tentang orang Majus ini, dan saya bagi kebenaran firman dalam 4 bagian, dan ini saya menyampaikannya dalam bentuk pengajaran untuk beberapa minggu. Dengan demikian Bapak Ibu, tidak menjadi sebuah kebiasaan tradisi orang Kristen bahwa di setiap bulan Desember itu selalu merayakan Natal, tapi tidak paham benar arti atau makna dari perayaan Natal itu. Itulah sebabnya saya tidak berkhotbah di malam Natal saja, tapi saya buat itu menjadi sebuah pengajaran untuk setiap minggu disampaikan, dengan harapan agar di akhir perayaan Natal tahun ini ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, karena Yesus datang untuk mengubah jalan hidup kita. Katakan amin. Nah puji Tuhan Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagian yang pertama pada minggu lalu adalah bahwa kelahiran Yesus itu merupakan panggilan Allah bagi bangsa non-Yahudi, yaitu bangsa penyembah berhala untuk hidup. Yaitu yang pertama adalah orang Majus, dan yang kedua adalah Raja Herodes. Nanti kita akan melihatnya, dan bagian yang kedua inilah yang saya ingin khotbahkan hari ini. Nah, mari kita lihat sikap Raja Herodes ketika dia mendengar tentang kelahiran Sang Mesias Raja Israel. Hal yang pertama, Herodes menolak pengakuan terhadap Yesus sebagai Raja Mesias Israel.
Nah, waktu dia berkata kepada setelah dia tahu tentang tempat kelahiran Mesias itu, di hadapan orang Majus itu, para ahli Taurat dan orang Farisi berkata, di Bethlehem. Jadi orang Majus tahu bahwa raja yang mereka cari itu posisinya ada di kota Bethlehem. Lalu Herodes berkata kepada mereka, pergilah selidiki secara seksama bayi yang lahir, raja yang lahir. Bagaimana kamu melihat bintangnya? Mereka menjelaskan cara mereka melihat bintang itu. Lalu kemudian dia berkata, pergilah selidiki secara seksama. Apabila kamu telah menemukan raja itu, perhatikan, ada seorang raja yang perkasa, ada seorang raja yang hebat lahir di Bethlehem, tapi banyak orang tidak tahu. Herodes suruh mereka pergi. Dia berkata, apabila kamu telah berjumpa dengan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang dan sujud menyembah kepadanya. Tetapi apa yang disampaikan oleh Herodes ini adalah tipu muslihat. Dia berbohong. Maksud dan tujuan dia, apabila kamu telah berjumpa dengan dia, kamu datang kabarkan kepadaku supaya aku pun pergi menyembah dia. Ternyata kata aku pun datang untuk menyembah itu sebuah kebohongan. Tapi yang ada di hatinya adalah dia ingin membunuh bayi Yesus. Maka hal pertama yang kita pelajari, dengan niat hati yang jahat untuk membunuh Yesus, maka hal yang perlu kita pahami adalah dia telah menolak Yesus sebagai Raja Israel. Haleluya. Dan Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, niat jahat untuk membunuh Yesus ini adalah bentuk penderitaan pertama yang dialami oleh Yesus. Masih dalam status, dalam usia sebagai bayi. Jadi sejak kehadiran Yesus di bumi, dia sudah menderita sejak awal. Dia sudah menderita ancaman, aniaya, penolakan sejak masih jadi bayi. Padahal posisi dia, status dia masih dalam usia bayi, sudah diberitakan bahwa dia adalah seorang raja yang perkasa. Perhatikan Yesaya pasal yang ke-9 ayat 5 sampai 6. Sebab seorang anak telah diberikan kepada kita. Yesaya 9 ayat 5 sampai ayat 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Haleluya. Kita baca sama-sama. Ini ayat hafalan biasa anak-anak ucapkan di malam perayaan Natal. Kita Bapak Ibu buka Yesaya 9 ayat 5 sampai 6. Kita akan baca secara bersama-sama. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Ini sebuah perjanjian. Kecemburuan Tuhan, perhatikan kata Tuhan di situ dalam huruf kapital, itu nama personil, nama pribadi Allah Israel, yaitu apa? Yahweh. Kecemburuan Yahweh semesta alam akan melakukan hal ini. Tuhan berjanji. Nah, perhatikan. Ketika Herodes mendengar berita itu, sebenarnya dia harusnya bersukacita. Harusnya dia bersyukur karena kepada dia telah diberitahukan tentang Raja Mesias, Raja Israel, penyelamat dunia telah lahir. Harusnya dia menyambut, dan dia harusnya ikut bersama-sama dengan para orang Majus itu untuk menyembah. Tapi dia karena terlalu mempertahankan
mempertahankan posisi dia sebagai raja. Perhatikan, seringkali posisi kita dalam dunia sekuler itu membuat kita terlalu enggang. Kita terlalu mempertahankan itu sampai tidak memperoleh kesempatan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka tidak boleh ada posisi di dunia sekuler manapun yang menghalangi hati kita untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Herodes terlalu mempertahankan status dia sebagai raja sehingga dia menolak kelahiran Sang Juru Selamat. Bahkan dia ingin membunuh dia. Nah, hal yang pertama ini apa yang saya ingin sampaikan kepada jemaat, bahwa setiap penolakan terhadap Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu berasal dari setan. Perhatikan baik-baik. Seringkali orang berpikir bahwa orang mau menolak untuk datang beribadah itu hal yang biasa. Bukan. Itu strategi setan untuk menghambat seseorang datang kepada Juru Selamat. Herodes hatinya yang terlalu mencintai posisi sebagai raja itu membuat dia tertutup hati kepada hadirnya Sang Mesias. Haleluya. Jadi Herodes pernah mendengar tentang kelahiran Mesias, tapi dia tidak beroleh kesempatan untuk terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Justru orang Majus yang menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Herodes yang merupakan saudara sepupu dari bangsa Israel tidak beroleh kesempatan, padahal dia telah mendengar berita. Jadi kalau pada akhirnya orang-orang Kristen itu binasa, itu kesalahan perseorangan. Karena bertahun-tahun telah mendengar tentang Yesus yang lahir, bertahun-tahun merayakan Natal, berminggu-minggu mendengar khotbah, tapi tidak beroleh kesempatan untuk diselamatkan. Itu kesalahan pribadi. Hati terlalu keras. Amin, saudara. Herodes keras. Bahkan setelah kemudian dia tahu bahwa orang Majus telah membohongi dia, karena firman Tuhan ayat 12 berkata, mereka pulang ke negerinya dengan melalui jalan yang lain. Karena malaikat beritahukan kepada mereka. Bayangkan. Ini bagian terakhir, nanti minggu depan saya akan sampaikan. Mereka pulang ke negerinya dengan jalan lain. Dan setelah Herodes tahu mereka membohongi dia, sebenarnya bukan orang Majus yang berbohong, tapi malaikat peringatkan mereka, jangan kembali ke Herodes. Ini nanti saya sampaikan, uraikan pada khotbah minggu depan. Akhirnya dia kumpulkan anak-anak di seluruh daerah pemerintahan, terutama di Bethlehem. Dan dia bunuh semua yang usia 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang pernah orang Majus ketemu dengan dia. Jadi usia Yesus pada waktu itu kurang lebih 1 sampai 2 tahun. Pada waktu orang Majus berjumpa dengan dia. Dan saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, Herodes mendengar tentang kelahiran Yesus, tapi dia tidak beroleh kesempatan untuk menerima dia dalam hidup, karena posisi dia sebagai raja membuat dia menolak kehadiran Yesus. Saya berharap dalam perayaan Natal, setiap orang beroleh kesempatan mendengar Injil harus bisa bersedia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Katakan amin. Haleluya. Yang kedua, Herodes berniat membunuh Yesus. Sebetulnya setiap strategi untuk menghambat pelayanan Yesus, menista, mengancam, menganiaya, bahkan membuat mendatangkan penderitaan bagi Tuhan, itu semuanya datang dari setan. Sehingga Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita berpikir bahwa penolakan terhadap kekristenan itu hal biasa. Penolakan terhadap orang-orang percaya itu hal biasa. Penolakan terhadap firman itu hal biasa. Penolakan terhadap ibadah itu hal yang biasa. Penolakan terhadap doa itu hal yang biasa. Bukan. Semua itu datang dari setan. Setiap hal yang bertentangan dengan Injil itu datang dari setan. Haleluya. Termasuk menodai perayaan Natal dengan cara pesta pora, itu strategi setan. Makanya kita di jemaat ini, saya tegas buat jemaat, jangan merayakan Natal dengan cara pesta pora, mabuk-mabukan. Itu cara setan untuk menodai perayaan kelahiran Sang Juru Selamat. Yesus bukan orang biasa-biasa. Dia raja yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ini posisi
Level seperti ini tidak ditemukan dalam diri seorang raja manapun di dunia ini. Mana ada seorang raja di dunia dinobatkan dia sebagai bapa yang kekal? Itu tidak ada. Raja damai, pernahkah Anda melihat seorang raja memimpin satu bangsa dengan penuh kedamaian? Dari masa awal kepemimpinan sampai akhir usia pernah ada? Pernah ada? Tidak pernah. Melihat dan mengalami Mesias dalam hidupnya. Haleluya. Kemudian yang berikut, wanita Samaria di pinggir sumur Yakub. Dia berkata kepada Yesus, kami tahu bahwa Mesias akan datang. Bahwa dia yang akan datang yang disebut Mesias. Apabila dia datang, dia akan mengajarkan kepada kami tentang seluruh kebenaran. Dan Yesus berkata kepadanya, akulah dia. Dan sedang berkata kepadanya, wow, luar biasa. Haleluya. Banyak orang ingin diselamatkan, tapi mereka tidak beroleh dan tidak mengalami. Tapi Anda diselamatkan hari ini karena Tuhan mengasihi saudara. Haleluya. Tetapi ada dua orang yang beroleh kesempatan, namun mereka menolak. Yang pertama adalah imam besar. Kelompok imam besar. Pada malam hari sementara Yesus menjalani masa pengadilan, dibawa kepada para imam besar. Mereka bersidang malam itu dan mereka kemudian putuskan dia harus dihukum mati. Pada esok harinya mereka bertanya kepadanya, apakah engkau Mesias? Dia berkata kepada Yesus, berkata kepada mereka, engkau sendiri mengatakannya. Tapi kemudian imam besar itu berkata kepada banyak orang, kita butuh saksi apa lagi? Dia sendiri telah menghujat Allah. Dia merobek jubahnya dan dia berkata, hukumlah dia. Imam besar, dia lihat langsung Mesias Israel. Saudara tangkap ini. Imam besar beroleh kesempatan di dalam sidang pengadilan itu. Dia melihat perjanjian bagi Israel sudah digenapi. Ini bukan lagi masa Yesus jadi bayi. Peristiwa imam bertanya kepada Yesus itu peristiwa saat-saat terakhir ketika Yesus harus jatuhi hukuman mati. Pada usia 30-an tahun. Sudah dewasa. Tapi ketika dia bertanya kepada Yesus, apakah engkau Mesias? Yesus berkata kepadanya, engkau sendiri mengatakannya. Harusnya imam ini respon, wow, dia Mesias. Ya kita lakukan. Tapi tidak. Imam itu menolak Mesias. Haleluya. Dia menolak Mesias. Lalu yang terakhir, Pilatus wali negeri. Pilatus pun bertanya, hei, orang-orang menuduh engkau. Mereka berkata engkau Mesias. Apakah benar engkau Mesias? Kalau kau benar Mesias, katakan kepadaku, supaya aku membebaskan engkau. Yesus berkata, ya, seperti yang kau katakan itu. Bahkan Yesus diam, tidak mengatakan satu kata pun pada Pilatus lagi. Setelah dia pastikan, perhatikan. Setelah Yesus pastikan bahwa Pilatus mengerti kalau dia adalah Mesias. Dan kalimat ini, Bapak Ibu, Pilatus bukan orang Israel. Kalau imam besar itu orang Israel. Pilatus bukan. Dan saya melihat dalam cerita itu, Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu akan baca ayat ini. Sebenarnya Pilatus setelah dia mengerti bahwa dia ini Mesias, dia ingin membebaskan dia. Tapi karena desakan dari massa, sehingga Pilatus kembalikan kepada mereka, silakan terserah kamu. Tapi apa yang terjadi? Seorang istrinya mengirim pesan kepada para prajurit, kasih tahu Bapak, jangan turut campur masalah dengan orang yang tidak bersalah. Sebab tadi malam saya mimpi dan saya gelisah sampai pagi. Dan hari ini ada pengadilan yang mulia. Jangan turut campur tangan. Akhirnya apa? Pilatus berkata, silakan kamu tulis. Haleluya. Tapi saya percaya ada sesuatu membekas di hati Pilatus. Dia tahu Mesias datang. Apa yang saya maksudkan di ayat-ayat ini, dan saya ingin beritahukan kepada saudara, jangan pernah sia-siakan posisi Anda sebagai orang percaya. Haleluya. Sebab engkau bisa dapat mengenal Tuhan itu karena Tuhan perkenankan kita mengenal Dia. Bukan secara kebetulan kita lahir dalam keluarga Kristen, tapi Tuhan berkenan beritahukan kepada kita bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Dialah yang kita sembah hari ini.
Karenanya jangan pernah sia-siakan kekristenan hari ini. Haleluya. Saya berharap besok-besok kita merayakan Natal, semua orang harus menghormati perayaan Natal. Karena perayaan Natal itu adalah memperingati hari kelahiran Tuhan di atas segala sesuatu, Raja segala raja, Juru Selamat dunia. Haleluya, haleluya. Dan di atas iman yang kokoh kita bangun kekristenan kita untuk tetap setia kepada Tuhan sampai dia datang pada kali kedua. Tuhan memberkati kita dengan firman.